Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Margareta. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching, di mana Pak Budiatno sebagai coach dan Bu Margareta sebagai coachee. Nah, baiklah, bisa kita mulai, Pak Budiatno. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak Budi. Ada yang bisa saya bantu mengenai pengembangan atau mengembangkan kompetensi yang mana ini kira-kira, Pak Budi? Saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam menggali informasi pada coachee, Pak. Jadi menggali kompetensi yang ada pada coachee ya. Baik, dalam hal ini coachee Bu Margareta ya. Nah, jadi bagaimana ini yang nanti Pak Budiatno inginkan untuk yang saya amati? Saya ingin mendalami daripada permasalahan pada coachee. Dalam hal ini saya menggali informasi supaya lebih paham dan si coachee nanti dapat menemukan solusi daripada permasalahannya. Tentu saja dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang ingin saya amati sesuai dengan harapan dari Pak Budi selaku coach nantinya, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan coachee dan pertanyaan berbobot atau menggali potensi dari coachee dengan pertanyaan berbobot seperti itu kan, Pak Budi. Nah, jadi bagaimana Pak Budi penilaian Pak Budi sendiri ini terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya terhadap diri saya sendiri, saya mampu menggali informasi itu sehingga coachee dapat merasa masalahnya itu dapat terselesaikan, dapat menemukan solusi yang terbaik, gitu, Pak. Oh gitu, jadi bisa menyelesaikan permasalahan coachee dengan lebih baik ya? Ya, Pak. Nah, kira-kira harapan apa nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Budi? Harapan saya untuk si coachee dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Untuk saya kedepannya dapat menggali informasi sehingga dapat menemukan solusi atau menggali informasi daripada si coachee supaya menemukan solusi titik terang dari permasalahannya sendiri. Gitu, Pak. Ya, jadi baiklah Pak Budi. Seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, yaitu menggali potensi supaya coachee sendiri bisa menemukan titik terang dari permasalahannya. Baiklah, sudah siap Pak Budi untuk melakukan coaching dengan Bu Margareta ya? Siap, Pak. Siap ya. Silahkan. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu Margaret. Kok kelihatannya murung ini, kayaknya ada sesuatu ini kayaknya ya. Iya, mohon maaf Pak Budi, saya ingin mengganggu waktunya sebentar. Apakah Bapak ada waktu? Oh, bisa. Ini mumpung saya waktunya luang, kita bisa ngobrol-ngobrol bersama. Siapa tahu ada yang bisa kita selesaikan, kita obrolkan bersama supaya nanti ada titik terang daripada permasalahan yang dihadapi begitu. Iya Pak, sebenarnya saya ingin curhat ini Pak, masalah yang terjadi di sekolahan saya Pak. Oh, kira-kira topik apa ini yang perlu kita bicarakan ini Bu Margaret? Iya, begini Pak, saya ini ingin memberi perubahan terhadap sekolah saya dalam metode pembelajaran Pak.
karena selama ini saya melihat rekan-rekan guru di sekolah saya itu karena mayoritas senior-senior saya itu masih menggunakan metode pembelajaran cara lama, Pak. Seperti ceramah, memberi tugas yang di buku cetak, mencatat, seperti itu, Pak. Jadi di kelas itu sepertinya vakum, kurang bervariatif begitu. Jadi saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya untuk dalam metode pembelajaran di sekolah, di kelas itu yang lebih bervariatif, lebih menyenangkan, sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajarnya, begitu, Pak. Oh, begitu. Eh, Kira-kira apa yang dikemukakan oleh Bu Margaret tadi, kondisi sekarang itu kondisi yang bagaimana, Bu? Atau anaknya kok nilainya kecil atau apa begitu? Iya, Pak. Karena sekarang ini kan sudah zamannya modern ya, Pak ya. Jadi perubahan ke depannya, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, jadi kita harus memanfaatkanlah teknologi itu dalam media pembelajaran supaya lebih bervariatif di kelas begitu, supaya nilai anak-anak juga itu bisa meningkat. Karena kalau hanya melakukan dengan kita ceramah kepada anak, mungkin anak juga akan merasa bosan Pak dalam belajarnya. Apalagi hanya dikasih catatan, rangkuman, anak didikte. Itu anak-anak masih kurang bersemangat dalam belajarnya dan itu akan berdampak pada nilai anak tersebut. Sehingganya di zaman yang semakin canggih dan modern ini, ada kalanya kita harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran supaya lebih menarik, lebih bervariatif ke peserta didik. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada pada teknologi yang sekarang ini, begitu, Pak. Begitu ya, ya, ya. Eh, secara umum ini gambaran Bu Margaret itu kondisi yang Bu Margaret nanti inginkan itu seperti apa sih? Iya, Pak. Kondisi di sekolah saya saat ini itu masih banyak sekali guru-guru yang cara mengajarnya dalam model pembelajarannya itu masih seperti zaman-zaman dulu begitu, Pak. Jadi saya ingin melakukan perubahan yang Ya, ya. lebih modern lagi dalam memanfaatkan eh, teknologi sekarang ini kan ada tuh Pak, sekarang zamannya pakai aplikasi, ada pakai game, seperti contohnya Quizzes, begitu. Atau bisa juga kita pakai PowerPoint dengan LCD proyektor, dengan slide-slide, atau anak-anak dipertontonkan video di dalam ruang kelas, Lebih atau hidup dengan ya, ya. ya bermain game, begitu. Jadi Mm-mm. pembelajaran itu lebih menyenangkan dan berpihak kepada murid. Anak-anak juga senang, semangat belajarnya, lebih nyambung, lebih mudah dalam memahami materi, karena belajar itu kan yang penting senang dulu, Pak. Nah, kalau anak-anak sudah Betul. senang, otomatis materi Ya. pembelajaran itu akan mudah ditangkap, mudah dicerna oleh anak-anak dan mudah diingat. Betul, Kalau betul. hanya mendengar, melihat, mungkin mendengar bisa lupa, melihat juga bisa lupa, tapi kalau anak-anak langsung praktek dengan bermain game, bermain kuisis itu akan lebih lebih teringat untuk materi pembelajarannya. Jadi untuk nilai-nilai juga bisa menunjang perbaikan nilai mereka dan pembelajaran di kelas juga tidak vakum, tidak monoton saja karena bervariatif begitu yang ingin saya lakukan perubahan di sekolah saya Kak. Karena banyak juga guru-guru senior itu kan masih memakai model seperti dulu begitu, hanya ceramah kepada siswa Ceramah begitu ya. Kak, kasih tugas soal, udah kadang anak-anak buka halaman sekian, nah seperti itu kan udah nggak zaman lagi begitu Ya, loh ya, Pak, ya. kalau sekarang ini. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Ada kita pakai LCD proyektor, kita setelkan video, anak menonton, itu kayaknya lebih asik dan Betul, bervariatif betul. gitu Pak. Eh, Lalu dalam kondisi sekarang ini, guru-guru lain seperti apa, Bu? Guru-guru selain Bu Margaret, cara mengajarnya itu seperti apa sehingga Bu Margaret
pengen bergerak bersama guru, tau maksudnya bergerak bersama guru supaya pembelajaran itu menjadi hidup gitu. Itu kondisi yang semacam sekarang itu semacam apa, Bu? Iya, kalau kondisi di sekolah saya ini seperti yang saya ceritakan dari awal, untuk guru-guru yang senior-senior yang sudah di atas saya, itu memang masih menggunakan metode zaman dulu. Ada beberapa teman sebaya saya, itu sempat saya berbincang-bincang Pak kemarin, eee, saya mengutarakan, eee, keinginan perubahan saya dalam metode pembelajaran, dan salah satu teman saya juga ini mendukung, karena memang harus zamannya seperti ini sekarang sudah teknologi, jadi kita manfaatkan begitu. Karena apa, jangan sampai tertinggal, walaupun usia mungkin ya kalau yang sudah senior-senior, tapi, mari kita bersama-sama karena, belajar itu kan tidak mengenal usia, begitu Pak. Jadi harus tetap semangat untuk dalam pembelajaran di kelas, begitu. Oh, gitu. Mungkin kendala selain daripada gurunya, mungkin alat-alatnya atau daya dukung itu masih kurang atau belum ada. Itu bagaimana kondisi itu, Bu? Iya Pak, kalau kondisi di sekolah saya, kebetulan untuk daya dukung ada Pak, kalau tapi tidak banyak, mungkin bisa bergantian begitu. Daya dukung ada, alat ada, laptop juga ada di sekolah. Kita ada Pak sebenarnya untuk media-media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas itu, untuk alat-alatnya ada. Hanya saja mungkin kemauan dari, guru itu sendiri untuk menggunakannya, itu yang belum ada, begitu Pak. Mungkin tidak. Kalau guru-guru itu kalau menggunakan yang seperti Bu Margaret mau itu mengalami kendala, kesulitan dalam menggunakan, contohnya ya, menggunakan. Terus media, mungkin siswa itu harus punya laptop. Apakah ada yang semacam itu atau tidak, Bu? Iya Pak, kalau siswa harus mempunyai laptop itu tidak, karena, laptop itu kan kita aja. Nah, kendala saya di sini, itu memang, guru yang senior-senior juga itu banyak Pak, yang tidak yang kurang memahami IT dalam penggunaan, begitu. Jadi kendalanya ada di guru sendiri. Selain yang pertama itu pemahaman IT-nya kurang, juga mungkin kemauannya juga kurang, sehingganya tidak bisa dilaksanakan, mengajarnya masih seperti dulu, masih pakai yang simpel-simpel aja lah, kita masuk kelas, kita kasih tugas, kasih ceramah, begitu saja. Nah, jadi kendala saya itu Pak, guru-guru senior banyak yang belum paham IT, sehingganya mungkin untuk menggunakannya agak kesulitan. Padahal untuk fasilitasnya ada di sekolahan kita punya LCD proyektor, ada laptop juga ada. Nah, menarik ini berarti Bu Margaret ini sebenarnya sudah mempunyai titik terang itu, Bu. Permasalahan yang ada di sekolah ini yaitu paling banyak itu adalah guru-guru senior yang belum memahami cara menggunakan IT kan gitu. Lalu untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan daripada guru-guru tersebut, kira-kira rencana apa sih Bu Margaret untuk kedepannya begitu? Iya, untuk kedepannya saya ingin supaya perubahan yang di angan-angan saya ini terwujud, supaya pembelajaran di sekolah saya ini bisa lebih bervariatif, menggunakan metode-metode dengan media-media yang disediakan di sekolah. Saya merencanakan untuk memberikan mentoring kepada rekan-rekan sejawat saya, semacam apa ya, latihan bersama begitulah di kantor pada saat hari-hari tertentu. Saya mengumpulkan rekan-rekan saya yang nantinya akan saya dampingi bersama-sama, saya tularkan bagaimana caranya, begini loh menggunakan kuisis, begini loh cara membuat slide dalam PowerPoint, atau
membuat video dalam Canva untuk dipakai dalam metode pembelajaran di kelas supaya lebih menarik. Jadi itu rencana saya, Pak. Selain rencana yang Ibu itu ada yang lainkah? Mungkin strategi gitu ya. Strategi dalam kan nggak mungkin kalau Bu Margaret itu langsung nyuruh-nyuruh guru-guru itu kan gitu. Itu seperti apa Bu kira-kira langkah Ibu? Iya, Pak. Sebelumnya ini nanti saya akan koordinasikan dengan kepala sekolah saya karena ada atasan juga. Saya konfirmasi dulu koordinasi dengan pihak kepala sekolah bahwasanya saya ingin mengajak guru-guru untuk melakukan perubahan dalam metode mengajarnya, terutama menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif supaya pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik di kelas. Jadi saya mohon waktu untuk dari pihak sekolah bahwasanya saya ingin mengajarkan guru untuk mentoring atau semacam IHT lah di sekolahan, sosialisasi kepada guru-guru, saling belajar bersama, berkolaborasi, bagaimana cara memanfaatkan IT, teknologi untuk menunjang media pembelajaran di kelas, begitu. Iya. Dalam hal ini kan Bu Margaret untuk menjalankan aksi daripada rencana tadi itu kan harus mempunyai komitmen Bu ya. Kira-kira komitmen Bu Margaret itu semacam apa sih ya? Supaya program daripada Bu Margaret itu berjalan gitu. Tanpa komitmen kita tidak akan bisa sukses program itu. Jadi kira-kira Bu Margaret mempunyai komitmen semacam apa kira-kira? Iya, Pak. Komitmen saya di sekolah saya itu kan setiap hari Sabtu, sebelumnya sekolahan kita ini masuknya pagi sore, Pak, karena ruang kelasnya tidak cukup, jadi masuknya kan pagi sore. Nah, setiap hari Sabtu itu kita masuk pagi semua dengan kegiatan pramuka dan dilanjutkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setelah selesai kegiatan ekstrakurikuler, ini saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, saya akan meminta waktunya. Jadi di setiap hari Sabtu itu saya ingin mengajak waktu hari Sabtu itu bersama-sama rekan-rekan guru, kita saling berbagi. Jadi kita membicarakan masalah-masalah yang terjadi di kelas, tentang proses pembelajaran, kendala-kendala apa yang terjadi, dan salah satunya juga saya ingin mentoring penggunaan IT dalam metode pembelajaran di kelas. Itu komitmen saya, Pak, dan saya akan selalu membimbing juga guru-guru yang lain yang pastinya nggak mungkin kan langsung bisa langsung jadi saya harus terus membimbing begitu. Continue ya Bu ya. Mantau begitu Pak. Ya, nggak mungkin sekali langsung terus bisa ya. Nggak mungkin ya. Jadi saya selalu komitmen untuk mendampingi mereka setiap ada masalah atau ada kendala itu saya siap membantu, dan pastinya pokoknya setiap hari Sabtu itu saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk waktunya untuk guru-guru saling kumpul, saling berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu Pak. Wah, baik. Keren sekali Bu Margaret. Sekarang bagaimana perasaan Bu Margaret setelah Bu Margaret sudah cerita, sudah curhat sama saya? Perasaannya masih galau kah kan gitu? Iya, terima kasih Pak Budi karena saya sudah curhat dengan Pak Budi. Akhirnya atas bimbingan dari Pak Budi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan semantik kepada saya, sehingganya saya dapat menemukan solusi dalam permasalahan saya, Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi. Semoga depannya saya bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan cita-cita saya, melakukan perubahan di sekolah saya, terutama mengenai metode pembelajaran yang bervariatif supaya lebih menyenangkan murid, begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, semangat Bu Margaret, semangat ya. Iya. Oh, ini kayaknya udah mau masuk kelas ini Bu. Jadi pembicaraan kita cukup di sini. Kalau saya ada salah kata dalam berbicara tadi, saya mohon maaf ya Bu ya. Gitu.
Ya, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima Ya, kasih banyak sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya dan sehingganya saya sudah mendapatkan solusinya. Terima ya. kasih banyak Pak Budi. Baik, Bu. Ya, saya permisi Pak. Ya, sudah selesai Pak Budi ya. Nah, sudah selesai, Pak. Ya, tadi saya mengamati sebagai supervisor, saya sudah mengamati dari awal berjalannya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Budi sebagai coach tadi ya, dan Bu Margareta sebagai coaching. Nah, dan saya mendengarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Budi sehingga bisa menggali permasalahan atau topik permasalahan yang ada pada coaching, yaitu mengenai pembelajaran yang bervariatif tadi Pak Budi ya. Ya. Nah, jadi begini Pak Budi, setelah melakukan coaching, bagaimana Pak Budi menilai performa dalam kompetensi tadi? Performa saya, menurut saya sendiri itu tadi saya sudah melakukan pendekatan secara aturan tirta. Jadi saya sudah melakukan penggalian informasi dari si coach, dalam hal ini Bu Margaret. Menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Oh begitu, Pak Budi telah melakukan prosedur sesuai dengan alur tirta dari potensi yang ada pada Bu Margareta sebagai coach, dan apa yang membuat Pak Budi menilai demikian? Seperti saya kemukakan tadi, bahwa alur tirta itu adalah yang pertama menyampaikan tujuan umum, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga itu rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi langkah-langkah tadi itu sudah saya terapkan dan sudah dalam menggali informasi daripada si coach tadi. Oh ya, baik Pak Budi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Budi? Oh boleh Pak, silakan. Ya, jadi proses kegiatan coaching yang dilakukan Pak Budi dengan Bu Margareta tadi sudah sesuai dengan sudah sesuai, yaitu dimulai dengan kemitraan sehingga berjalan dengan nyaman dan santai tadi saya perhatikan, dan alur tirta tentunya seperti yang disampaikan Pak Budi barusan. Jadi alur tirta ini yaitu tujuan, identifikasi dan rencana, aksi dan tanggung jawab. Nah, kegiatan itu sudah berjalan menurut saya dengan baik, meskipun belum terlihat natural ya. Mungkin hal ini karena masih pengalaman pertama ya Pak ya. Betul Pak, betul. Ya. Dan namun walaupun ada sedikit karena pengalaman pertama tadi, namun ada beberapa hal ini Pak Budi yang perlu Pak Budi tingkatkan tentang potensi coaching ini atau keterampilan coaching ini, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot untuk maksimalkan potensi yang ada pada coaching dan mencoba Pak Budi mencoba untuk menghilangkan asumsi pribadi yang muncul seperti itu Pak Budi ya. Siapa ya? Ya, demikian Pak Budi. Bagaimana menurut pendapat Pak Budi tentang apa yang saya sampaikan ini? Baik Pak, untuk kedepannya mungkin pendapat Bapak akan saya terapkan pada coaching yang kita lakukan dengan klien yang lain. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Budi, karena waktu kita sudah hampir selesai ini, dan kepada Bu Margareta saya sampaikan terima kasih juga
Dan saya akhiri dan saya tutup kegiatan coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.